Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiao Yan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa, keterampilan segel gunung. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah seorang ahli utama yang kekuatannya berada pada bintang 7 Douzong. Dengan kekuatannya saat ini, Dou skill biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang sebelumnya. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Energi hijau giok yang terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin mencolok. Pada akhirnya, itu seperti sidik jari seukuran telapak tangan, tampak sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Xiao Yan, kejutan melintas di wajah hantu iblis tanah tua. Dengan kekuatan Dou Huang bintang 4-nya, Xiao Yan benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang pun akan kesulitan mencapainya. Orang ini memang seperti yang dikatakan Han Feng. Dia memiliki beberapa douki dengan kekuatan yang cukup besar. Namun, jika Xiao Yan ingin menang hanya dengan ini, dia pasti melamun dan agak terlalu naif. Segel cahaya di tangan Xiao Yan akhirnya diam sementara hantu iblis tanah tua tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya membawa kekejaman saat dia melihat yang terakhir. Dengan sedikit membalik sayap tulang di punggungnya, Xiao Yan mempersiapkan dirinya untuk menghindar setiap saat. Tangannya juga tidak berhenti sejenak saat dia menjerit dingin dan melemparkannya dengan kejam ke hantu iblis tanah tua. Bang! Sidik jari energi hijau giok perlahan lolos dari tangan Xiao Yan. Namun, saat itu terjadi, ruang di sekitar Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens di bawah energi yang menakutkan. Banyak garis spasial seperti riak diam-diam menyebar. Sidik jari energi baru saja meninggalkan tangan Xiao Yan saat tiba-tiba bergetar. Setelah itu, anehnya menghilang dari tempatnya. Hanya seseorang dengan penglihatan yang sangat baik yang bisa melihat bahwa cahaya hijau giok kecil telah menembus udara dan diam-diam menembak ke arah hantu iblis tanah tua. Kelicikan segel cahaya energi ini mungkin bisa membuat seorang ahli biasa lengah. Namun, itu mengalami kesulitan mencapai efek seperti itu pada seorang ahli seperti hantu iblis tanah tua. Ini karena setiap tindakannya jelas diserap oleh matanya. Mata hantu iblis tanah tua gelap dan dingin saat dia melihat sidik jari energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak mengelak. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar menghindar ketika menghadapi Dou Huang belaka. Kecepatan segel cahaya energi sangat cepat. Sebelum semua orang di bawah bisa pulih, anehnya muncul di tempat beberapa lusin kaki di atas kepala hantu iblis tanah tua. Segel tangan yang dibentuk oleh tubuh kristal hijau giok yang aneh, pada saat ini, melepaskan energi menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya hijau giok yang menusuk mata melesat keluar pada saat ini, menyebabkan cukup banyak orang buru-buru menutup mata mereka yang sakit. Pada saat yang sama, tekanan energi yang tersembunyi di segel cahaya juga menyebabkan semua orang merasa agak gelisah. Apakah kekuatan yang menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli Dou Huang? Segel tangan kristal yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan ekspresi hantu iblis tanah tua sedikit gemetar tanpa ada yang memperhatikan. Meskipun masalah ini agak menyimpang dari harapannya, itu tidak membuatnya merasa bingung. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat udara dingin berwarna hitam melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hijau giok yang mencolok itu seperti matahari yang tergantung di langit. Hening sesaat sebelum cahaya itu tiba-tiba menyusut. Segera setelah, ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur besar. Ledakan! Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdering. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur besar terbentuk. Namun, tidak ada tanda-tanda sosok hantu iblis tanah tua. Jelas, dia sedang dibungkus oleh energi hijau giok panas yang mengandung energi liar dan kekerasan yang menakutkan. Seluruh akademi dalam menjadi jauh lebih tenang saat ini. Mereka semua memandangi awan jamur energi hijau giok yang indah di langit.
Rasa hormat dan takut pada pemuda berjubah hitam itu tanpa sadar bangkit di dalam hati setiap orang. Kekuatan menakutkan seperti itu memang layak menjadi legenda di Akademi Dalam. Xiao Yan menutup mulutnya dan batuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya pucat pasi. Meskipun saat ini dia adalah Dou Huang bintang 4, menggunakan segel pembalik laut masih membutuhkan douqi yang cukup besar. Untungnya, dia tidak lagi menghabiskan semua douqi di dalam tubuhnya setelah menggunakannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil memindahkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Tatapannya tetap tertuju pada awan jamur besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati. Meskipun serangan ini kuat, tidak mungkin mengalahkannya dengan ini." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa segel pembalik laut, yang memungkinkan seseorang untuk mendominasi kelas Dou Huang tanpa rasa takut, hanya bisa membiarkannya melawan beberapa elit Dou Zong yang lebih lemah. Namun, hantu iblis tanah tua bukanlah Dou Zong biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang elit Dou Zong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan jamur energi yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti hamburan awan jamur, penghalang energi hitam besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiao Yan dan dokter peri kecil mengepalkan tangan mereka perlahan saat mereka mempelajari penghalang energi. Itu memiliki pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Orang tua ini yang tidak akan mati, benar-benar merepotkan. Di bawah suasana yang tenang dan khusyuk ini, pusaran energi hitam yang sangat besar perlahan menjadi pucat. Sesaat kemudian, hantu iblis tanah tua, tersembunyi di dalam, sekali lagi muncul di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, pakaian hantu iblis tanah tua masih bersih. Bahkan rambutnya tidak menjadi berantakan. Sepasang mata seperti api hantu yang tenang dengan dingin menatap Xiao Yan dan suaranya yang lemah mengandung ejekan yang tidak dia sembunyikan, "Apakah ini dukunganmu? Jika ini kartu trufmu, aku yang dulu akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini." Tangan keriput dari hantu iblis tanah tua ditarik ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang melihat bahwa punggung tangannya memiliki darah merah cerah yang menempel padanya. Jelas, hantu iblis tanah tua tidak sepenuhnya tidak terluka saat menerima segel pembalik laut Xiao Yan seperti yang dia tunjukkan. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata hantu iblis tanah tua setelah suaranya terdengar. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dengan gemetar tiba-tiba tubuhnya, dia segera dan secara misterius menghilang. Wajah dokter peri kecil dan Xiao Yan berubah saat sosok hantu iblis tanah tua menghilang. Xiao Yan memimpin dan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras. Tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Begitu dia menghilang, cakar hantu yang berisi udara dingin berwarna hitam gelap memanjang dari langit hanya untuk tidak mengambil apa-apa. Bocah yang licin. Niat membunuh di mata hantu iblis tanah tua semakin padat setelah dia meleset. Namun, sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan lagi, kekuatan tajam yang mengandung bau amis tiba-tiba datang dari belakangnya. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia merasakan serangan dari belakangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mereka segera bertabrakan dengan tangan wanita seputih salju itu. Ledakan. Riak energi yang menggetarkan jiwa melonjak keluar dari 4 telapak tangan seperti air banjir. Segera, 2 sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu hantu iblis tanah tua hanya bergetar sementara pucat melonjak ke wajah dokter peri kecil. Jelas, dia tidak cocok untuk hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung. Tubuh hantu iblis tanah tua bergetar setelah memaksa kembali dokter peri kecil. Dia berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiao Yan. Tampaknya hatinya menaruh dendam terhadap Xiao Yan, yang sebenarnya menyebabkan dia sedikit terluka sebelumnya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat melihat hantu iblis tanah tua datang bergegas ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya buru-buru mengepak saat cahaya perak mencolok berkedip di bawah kakinya. Setiap kali raungan guntur rendah terdengar, bayangan akan berkedip dan muncul di udara.
Namun, dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan terkoyak menjadi ketiadaan oleh hantu iblis tanah tua, yang mengikuti di belakangnya pada contoh berikutnya. Dua sosok samar buru-buru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun, semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Do Huang hanya bisa samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat dia melihat Xiao Yan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu iblis tanah tua. Kekejaman muncul di matanya. Dia menggertakkan gigi peraknya saat tangannya yang halus dengan cepat membentuk banyak segel tangan yang aneh. Setelah perubahan segel tangan ini, auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Ci! Sosok Xiao Yan muncul di langit seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah berhenti sejenak, dia sekali lagi buru-buru bergegas ke samping. Penghindaran berulang ini telah menyebabkan dahinya dipenuhi keringat. Seseorang perlu memfokuskan pikirannya selama mengejar dan melarikan diri ini. Oleh karena itu sangat melelahkan semangat seseorang. Bagaimanapun, bahkan sedetik kehati-hatian kemungkinan akan menghasilkan pukulan fatal yang tiba. Sosok Xiao Yan sekali lagi melintas dan lolos dari hantu iblis tanah tua, yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika sosok putih muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Aura yang melonjak menyebabkan hantu iblis tanah tua, yang mengejar dari belakang, berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat dokter peri kecil, yang rambut putihnya sekarang mencapai pantatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih kurang jika dibandingkan dengannya. Tinju Xiao yang tiba-tiba menegang saat melihat dokter peri kecil, yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia kemungkinan telah membuka segel pada tubuh racun yang menyedihkan. Ini mungkin memungkinkan kekuatannya melambung tetapi juga menyebabkan waktu sampai letusan, tubuh racun menyedihkan, menyusut. Izinkan saya. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara saat rambutnya yang panjang seperti salju melayang tertiup angin. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari sosok anggun di depannya. Setelah itu, dia perlahan menyeka keringat di dahinya dan dengan lembut berkata, "Bantu aku menghentikannya sejenak. Serahkan yang lainnya padaku." Dokter peri kecil sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. Sesuatu yang gila melompat di matanya yang hitam pekat pada saat ini. Kegilaan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang samar. Apa yang orang ini rencanakan untuk dilakukan? Meskipun dokter peri kecil merasakan keraguan di dalam hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Saya akan membantu Anda memberi waktu yang cukup." Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersukacita bahwa dia telah berhasil menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang sebelum pertempuran besar ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu iblis tanah tua menjadi dingin saat melihat Xiao Yan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam gelap melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. "Siapa?" Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika douki berwarna ungu keabu-abuan korosif yang padat melesat dan bertabrakan dengan keras. Penusuk es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara, "Ci. Lawanmu adalah aku." Sosok cantik dokter peri kecil yang tinggi tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang seputih saljunya, yang memanjang ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Mata tanpa emosinya menatap hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening. Kemudian beralih ke dokter peri kecil di depannya, "Meskipun saya tidak tahu mengapa kekuatan Anda tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini Anda berada pada posisi yang paling mampu bersaing dengan bintang 5 Douzong. Orang tua saya, di sisi lain, sudah lama memasuki level bintang 7 Douzong. Apakah begitu?"
Sudut mulut dokter peri kecil membawa sedikit lengkungan tanpa komitmen. Tangannya yang panjang dengan lembut diulurkan dan douki ungu keabu-abuan yang padat mengikuti lengan bajunya dan memanjat keluar. Akhirnya, itu bertahan di tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi dua ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan bau samar melayang keluar saat mereka mendesis. Siapa? Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari douki baru saja muncul ketika mereka mendesis di hantu iblis tanah tua dengan kecerdasan besar di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi dua garis abu-abu samar yang bergegas menuju hantu iblis tanah tua dengan cara seperti kilat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan udara hitam dingin dengan cepat mengalir di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat dengan keras menembak ke arah dua garis keabu-abuan. Dua benang abu-abu, yang telah melesat dengan cara seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera, dua kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut buas mereka. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan hantu iblis tanah tua dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka, dan dua cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan dua ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang benar-benar menghalangi cahaya darah. Cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat melakukan kontak dengan cermin es, dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, cahaya darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es sedang terkorosi, tetapi itu benar-benar lenyap ketika baru saja akan benar-benar menembus cermin es. Melihat serangan ini, senyum dingin di hantu iblis tanah tua semakin padat. Cermin es di depannya perlahan meleleh dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan dua awan hitam gelap diaglomerasi. Mereka membentuk dua tangan hantu besar yang meraih ular abu-abu dan ungu besar. Tangan mencubit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah dokter peri kecil tidak hanya tidak berubah saat menyaksikan kehancuran dua ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, "Darah segarku bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, Anda tidak harus pelit menarik douki yang telah terkontaminasi oleh darah saya ke dalam tubuh Anda." Ekspresi hantu iblis tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat pada saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya. Tampaknya darah beracun yang dia serap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh. Tidak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya sangat manjur. Namun, ini tidak berguna bagiku. Suara gelap dan serius perlahan ditransmisikan dari mulut hantu iblis tanah tua. Saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Orang bisa melihat beberapa warna merah terang di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan douki yang kuat untuk secara paksa mengeluarkan darah beracun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar mampu secara bertahap memaksa keluar darah beracun. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa darah beracun yang masuk ke tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi seorang ahli biasa, tetapi itu tidak dianggap merepotkan bagi seseorang dengan kekuatannya untuk secara paksa mengeluarkannya dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang terganggu. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiao Yan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan gangguan darah beracun, masalahnya menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya yang halus dan douki keabu-abuan dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya.
Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan hantu iblis tanah tua. Tangannya terangkat tajam. Hantu iblis tanah tua tidak dapat tetap santai seperti saat menghadapi serangan dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk memaksa keluar darah beracun di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatan tekanannya untuk mengalahkan dokter peri kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki oleh dokter peri kecil. Mata hantu iblis tanah tua kadang-kadang melayang ke tempat Xiao Yan berada saat dia direcoki oleh dokter peri kecil. Api hantu di matanya melompat sedikit ketika dia melihat nyala api hijau dan tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou, api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu iblis tanah tua telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis, api surgawi, memang memiliki energi yang sangat kuat dan keras. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko dengan hanya dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Douzong bukanlah lelucon. Xiao Yan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara dokter peri kecil dan hantu iblis tanah tua. Dia dengan lembut mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan akan disertai dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api tak terlihat tergantung di tangannya. Nyala api samar-samar memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Api teratai Buddha marah, dari penggabungan dua jenis, api surgawi, sebenarnya tidak memiliki banyak ancaman terhadap seorang ahli seperti hantu iblis tanah tua. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu samar. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan api tulang dingin, guru. Energi alami daerah itu segera menjadi agak kacau setelah munculnya api tulang dingin. Suhu panas tersebar dari langit, menyebabkan banyak orang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan Douki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu, api surgawi, bukanlah sesuatu yang biasa bisa ditutupi Douki. Xiao Yan mempelajari 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan terbentuk oleh tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah hantu iblis tanah tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tiba-tiba, orang kecil itu sebenarnya bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu iblis tanah tua mengepalkan tangannya tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Matanya muncul seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu merah terang keluar darinya. Es batu berisi beberapa darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair benar-benar mengeras sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan. Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah beracun telah dipaksa dari tubuh hantu iblis tanah tua dengan cepat. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, tinju angin yang sangat menakutkan tiba-tiba tiba. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak dapat menghindar tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Pucat segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil sebelum dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga akhirnya dengan cepat menarik diri dengan beberapa langkah. Melihat darah segar yang datang menerkamnya, hantu iblis tanah tua, yang pernah menderita sekali, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan memadatkan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya pecah. Kekuatanmu tidak dapat memblokir diriku yang lama. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Orang tua saya tidak akan membunuh Anda jika Anda berbalik dan pergi. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan dokter peri kecil.
Dokter peri kecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata hantu iblis tanah tua ketika dia melihat dokter peri kecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Riak energi menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. Teratai api 3 warna di tangan Xiao Yan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Sebuah Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis Heavenly Flame, pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiao Yan. Dia selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri saat menghadapi lawan. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Douzong dianggap ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Douqi. Hantu iblis tanah tua saat ini bahkan lebih kuat dari Protektor Wu setelah dia menelan jiwa Yunshan saat itu. 3 warna, Angry Buddha Lotus Flame, adalah kartu truf Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke dalam keadaan lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu iblis tanah tua, hari ini, skenario terburuk mungkin muncul, karenanya, dia harus memastikan bahwa serangan ini adalah serangan fatal bagi hantu iblis tanah tua. Selama waktu ketika pikiran Xiao yang berkedip-kedip, dokter peri kecil, yang menghadapi hantu iblis tanah tua sekali lagi terguncang sampai dia meludahkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Douzong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu, hantu iblis tanah tua adalah 3 bintang penuh yang lebih kuat darinya. Wajah Xiao Yan sedikit berkedut saat melihat dokter peri kecil, yang telah memuntahkan darah, dan hantu iblis tanah tua, yang tersenyum galak. Kegilaan berangsur-angsur melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api coklat keabu-abuan melayang perlahan. Kelompok api ini adalah nyala api pengubah kehidupan, yang telah direnggut Xiao Yan dari Fang Yan dan 2 lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika bergabung dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan mencapai tingkat sejarah yang menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari nyala api pengubah kehidupan, sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke bawah bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu-ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan sekelompok api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna. Angin di langit dan tangisan dan seruan benar-benar menghilang begitu, nyala api pengubah kehidupan, memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam lahir.